Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Spanya Official. Hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang soal-soal UKOM, yaitu soal tentang pemeriksaan kehamilan. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan umur 20 tahun, gravida 1, partus 0, abortus 0. Berarti preemie, ya. Mengaku hamil 3 bulan, datang ke praktek mandiri bidan untuk pertama kalinya dengan keluhan mual-mual. Bidan melakukan anamnesa tentang riwayat kehamilan sekarang. Data apa yang diperlukan untuk mendapatkan riwayat tersebut? Berarti di sini fokus pertanyaannya adalah tentang pengkajian data untuk riwayat kehamilan sekarang, ya. Jadi kan data riwayat itu kan ada data identitas, ada riwayat kehamilan yang lalu, dan riwayat kehamilan sekarang. Nah, kita lihat opsinya. A. Jumlah kehamilan, anak yang lahir hidup, dan riwayat menyusui, kelahiran prematur, dan riwayat keguguran. B. HPHT, apakah normal, serta tafsiran persalinan. C. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nipas yang lalu. D. Status perkawinan. E. Riwayat abortus. Oke, kita akan lihat optionnya. Untuk option A ini bukan merupakan jawaban karena di sini jumlah kehamilan dan jumlah anak yang lahir sudah ada datanya di dalam soal. Kemudian HPHT dan apakah normal serta tafsiran persalinan, ya benar, ini merupakan jawaban karena yang ditanyakan di sini adalah tentang riwayat kehamilan sekarang. Sedangkan option C itu riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, ini bukan merupakan riwayat kehamilan sekarang, tetapi merupakan riwayat obstetri yang lalu, ya. Sedangkan status perkawinan dan riwayat abortus ini juga bukan merupakan riwayat kehamilan sekarang, tetapi riwayat perkawinan itu merupakan riwayat sosial, dan riwayat abortus ini juga merupakan riwayat obstetri yang lalu. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah B, HPHT, apakah normal, serta tafsiran persalinan. Karena yang ditanyakan adalah riwayat kehamilan sekarang. Soal nomor 2, seorang perempuan berumur 25 tahun, hamil anak pertama, datang ke praktek mandiri bidan. Sekarang usia kehamilan ibu memasuki 8 bulan. Bidan melakukan pemeriksaan pada abdomen untuk menentukan apa yang terdapat di fundus. Pemeriksaan apa yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Palpasi Leopold 1, B. Palpasi Leopold 2, C. Palpasi Leopold 3, D. Palpasi Leopold 4, E. Palpasi Leopold. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Palpasi Leopold 1. Jadi, palpasi Leopold itu merupakan pemeriksaan palpasi kebidanan yang dilakukan pada usia kehamilan 28 minggu ke atas. Dan untuk Leopold 1 itu fokusnya adalah untuk memeriksa fundus, ya. Berapa tinggi fundus uteri dan apa bagian janin yang terdapat di fundus. Kalau Leopold 2 itu fokusnya adalah bagian kiri dan kanan daripada apakah punggungnya di kiri ataupun di kanan ataupun letak lintang. Dan kalau Leopold 3 itu adalah untuk menentukan apa yang berada di bagian terbawah, ya, bagian terendah daripada janin. Apakah itu kepala ataupun itu adalah bokong janin. Sedangkan Leopold keempat itu adalah untuk menentukan sudah seberapa jauh ataupun sudah apakah bagian terbawah itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A. Palpasi Leopold 1. Oke, soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 32 tahun, hamil anak pertama, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan terlambat haid 2 hari. Bidan melakukan pemeriksaan diagnostik kehamilan, yaitu pemeriksaan urin HCG, planotes, ya, dan hasil pregnancy test positif, berarti positif, ya. Planotesnya positif. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 110/80, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit, nadi 70 kali per menit. Pemeriksaan laboratorium sederhana apa yang perlu dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan serum ferritin, B. Pemeriksaan hemoglobin, C. Pemeriksaan glukosa darah,
D. Pemeriksaan albumin darah, E. Pemeriksaan trombosit darah. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, yaitu pemeriksaan hemoglobin. Ya, A itu merupakan serum ferritin, ini merupakan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan kadar protein intraseluler yang menyimpan sejumlah zat besi. Dan ini bukan merupakan jenis pemeriksaan laboratorium sederhana yang dilakukan oleh bidan. Begitu juga dengan option C, ya, glukosa darah dan albumin darah dan juga trombosit darah, ini juga bukan merupakan pemeriksaan laboratorium sederhana yang perlu dilakukan bidan. Yang perlu di sini adalah pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu mengalami anemia atau tidak, karena ini khususnya di kehamilan trimester 1. Ya, jadi jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah B, pemeriksaan hemoglobin. Oke, soal nomor 4, seorang perempuan umur 20 tahun datang ke praktek mandiri bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Berdasarkan HPHT, hari pertama hari terakhir, usia kehamilan ibu saat ini adalah 16 minggu. Nah, berdasarkan kasus tersebut, pemeriksaan fokus apa yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Mengukur tinggi fundus uteri dengan pita pengukur. B. Mengukur tinggi fundus uteri dengan palpasi jari. C. Mengukur tinggi fundus uteri dengan manuver Leopold. D. Mengukur tinggi fundus uteri menurut McDonald. E. Mengukur tinggi fundus uteri dengan jari dan pita sentimeter. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B, mengukur tinggi fundus uteri dengan palpasi jari. Ya, kenapa? Karena dengan pita pengukur itu seharusnya biasanya itu kita mengukur usia kehamilan itu sudah di atas 22 minggu. Kita menggunakan pita pengukur. Kemudian untuk palpasi Leopold juga kita mulai mengukurnya itu tinggi fundus uteri itu pada usia kehamilan 28 minggu. Dan juga rumus McDonald juga itu biasanya setelah usia kehamilan 22 minggu. Sementara tadi di kasus ini usia kehamilannya di sini masih 16 minggu. Jadi karena ini masih 16 minggu, maka kita menetapkan TFU-nya itu dengan palpasi jari. Biasanya 16 minggu itu seperti yang saya terangkan pada beberapa soal sebelumnya, yaitu 24 minggu itu setinggi pusat, berarti 20 minggu 2 jari di bawah pusat, 16 minggu itu adalah pertengahan pusat dengan simpisis. Kalau dia 12 minggu sekitar 2-3 jari di atas simpisis. Jadi jawabannya adalah B, mengukur tinggi fundus uteri dengan palpasi jari. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan umur 21 tahun, grapida 1, partus 1, abortus 0, mengaku hamil 3 bulan, datang ke praktek mandiri bidan untuk pertama kalinya dengan keluhan mual-mual. Bidan melakukan anamnesa dan pemeriksaan dan asuhan sesuai kebutuhan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital 120/80, tekanan darah 120/80, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, nadi 70 kali per menit. Fokus tujuan apakah yang bidan lakukan pada asuhan pada kasus tersebut? A. Deteksi kehamilan ganda. B. Deteksi kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Deteksi penurunan bagian terendah ke pintu atas panggul. E. Menentukan presentase atau bagian terbawah janin. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Membangun hubungan baik. Ya, kenapa? Karena untuk option A, deteksi kehamilan ganda itu biasanya dilakukan pada trimester kedua, ya, pada trimester kedua dalam pemeriksaan fisik. Kalau berdasarkan USG memang itu bisa terdeteksi saat usia kehamilan 8 minggu, tetapi kalau pemeriksaan fisik biasanya itu lebih jelasnya di trimester kedua. Sedangkan pada soal di sini kita lihat usia kehamilan masih 3 bulan, ya. Jadi A bukan merupakan pilihan jawaban. Sedangkan kalau untuk deteksi kelainan letak itu kalau pada primi, ya, itu biasanya dilakukan di trimester 3, ya. Dan juga untuk deteksi penurunan bagian terendah apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, itu biasanya pada usia kehamilan 36 minggu, ya, khususnya pada primi pada usia kehamilan 36 minggu baru sudah kelihatan. Jadi di sini yang paling tepat asuhannya itu adalah membangun hubungan baik. Jawabannya adalah C.
Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung dan nonton channel Welina Sembayang Official. Dan bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.